Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sedang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini, dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan memuliakan Tuhan lewat pujian kita dan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini tertulis dalam Yesaya 41 ayat 10 begini bunyinya. Jangan takut sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan aku menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hal yang wajar bagi kita memiliki ketakutan. Tetapi persoalannya adalah proporsi apa yang kita buat sebagai ukuran tentang membenarkan ketakutan itu. Tentu kita memiliki ketakutan karena kita menganggap segala sesuatunya tidak dapat diprediksi, unconditional. Hal itu mungkin menurut saudara adalah jawaban terbaik tentang mengapa kita harus takut. Ada hal-hal yang harus dihindarkan sehingga kita memiliki ketakutan. Memang Tuhan menciptakan ketakutan itu dalam diri manusia sebagai hal yang natural. Tetapi natural dalam penciptaan itu secara alkitabiah adalah untuk takut akan Tuhan. Itu adalah prinsip yang terutama. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Kini kita ditantang untuk menghadapi realita. Kita memiliki kerangka berpikir dan kerangka bertindak seperti hal yang terjadi di masa lampau, yakni bangsa Israel. Kita boleh belajar dari apa yang dialami oleh bangsa Israel. Jika mereka tidak semakin yakin dan percaya kepada Allah, mereka menjadi takut, maka terjadi degradasi iman yang jelas. Tetapi jika mereka semakin yakin dan percaya kepada Tuhan, maka pertumbuhan iman mereka akan semakin naik. Di sini sebenarnya telah cukup untuk kita untuk menyadari bahwasanya di bagian manakah posisi imanku pada hari ini. Padahal kita melihat satu hal yang dinyatakan dalam teks ini sebagai kepastian. Tuhan berkata, jangan takut, aku menyertai engkau. Jangan bimbang, aku ini Allahmu. Aku meneguhkan, menolong, dan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Bukankah ini adalah kepastian yang tidak akan mampu diberikan oleh dunia ini? Mengapa saudara menabung banyak uang? Mengapa saudara memiliki investasi di mana-mana? Karena mungkin itu bagi saudara cukup untuk menjamin tentang kebutuhan saudara di masa depan. Seandainya terjadi sesuatu hal yang tidak kondusif, yang tidak stabil, aku masih memiliki simpanan untuk melanjutkan kehidupan. Itu adalah cara berpikir saudara. Karena ada itu, saudara menganggap bahwa saya boleh memiliki kepastian. Sekarang, jika kita melihat kepada teks ini, ada invisible hand yang tidak bisa kita lihat. Jika saudara memperhatikan saya memegang Alkitab ini, saudara akan melihat bahwa ada tangan yang menopang Alkitab ini. Dan seandainya saudara dapat melihat siapa yang menopang saudara, saudara sebenarnya akan lebih tenang. Tetapi disinilah sebenarnya iman itu sedang diperbaharui. Kenapa demikian? Karena kebanyakan orang mengatakan saya beriman, tetapi pada hakikatnya mereka tidak berjauh berbeda dari orang-orang duniawi yang hanya gelisah, takut, khawatir hanya tentang persoalan-persoalan tentang makanan, minuman, keselamatan, dan lain sebagainya.
Tetapi prinsip tentang ketakutan yang sesungguhnya adalah aku takut jika aku tidak bersama dengan Tuhan. Jika kita bersama dengan Tuhan, sebenarnya di sanalah letak kebahagiaan itu. Mari saudaraku merenungkan ini dengan baik. Ternyata hidup bersama dengan Tuhan akan memberikan kita ketenangan. Meskipun kita akan menghadapi badai yang besar, tetapi kita akan memiliki ketenangan untuk dapat melaluinya. Tuhan Yesus memberkati, kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Terima kasih Bapa atas firman yang boleh kami terima dalam kesempatan ini. Lewat hamba-Mu Israel yang telah Engkau tetapkan sebagai bagian pelajaran bagi kami, bahwa Engkau nyata bertindak dan menunjukkan kuasa-Mu kepadanya. Tuhan, kini kami yakin dan percaya bahwa Engkau bersama dengan kami, dan kami tidak takut apapun. Meskipun segala hal yang buruk terjadi, kami telah bersama dengan Tuhan. Terpuji Engkau Bapa, di dalam Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa kita, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.